Pemirsa, pemerintah dinilai perlu segera membentuk Badan Pangan Nasional. Melalui Badan Pangan Nasional, Perum Bulog juga akan kembali berjalan sesuai dengan filosofi pembentukannya. Dengan demikian, carut-marut persoalan pangan di tanah air dapat diminimalisasi dan pemusatan kebijakan pangan juga dapat diimplementasikan. Lantas, kapan pembentukan Badan Pangan akan dilaksanakan? Mampukah Badan Pangan menghilangkan kebijakan pangan yang selama ini tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga? Langsung saja kita bahas bersama tenaga ahli utama Deputi 3 KSP yang juga Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Profesor Bustanul Arifin, dan Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Mas Muhammad Faisal. Terima kasih sudah bergabung Pak Bustanul dan juga Mas Faisal di Hot Ekonomi. Saya ke Pak Bustanul. Pak Bustanul, ini terkait dengan rencana pembentukan BPN, Badan Pangan Nasional ini saat ini sudah sejauh mana progresnya, Pak Bustanul? Well, ini pembahasan semangat yang kedua. Semangat yang pertama dulu terhenti tahun 2018. Kemudian semangat kedua ini muncul kembali setelah mungkin sejak tahun lalu ya, sejak pandemi. Bukan sekali lagi BPN ini bukan hanya beras, tapi pasti pangan yang lain. Dimulai dari perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, terus sampai yang lain-lain. Ya, jadi persoalannya sekali lagi bukan sekedar urusan supply dan demand, tapi urusan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Kalau saya sering menggambarkan bukan urusan keseimbangan neraca supply dan demand atau urusan perut, tapi urusan otak, urusan akses gizi, dan urusan kualitas gizi masyarakat. Ini menjadi sangat amat penting, menjadi sangat amat krusial dalam kondisi yang ya Anda sudah sebutkan tadi di laporan itu. Karena apa? Karena ini amanat. Kalau amanat undang-undang ya harus dilaksanakan. Kalau menurut tata kramanya itu 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, artinya sejak tahun 2018. Undang-undang 18 2012 berarti 2015 harus jadi, tapi sampai sekarang sudah lewat dari yang ditentukan, sudah 6 tahun lewat dari yang ditentukan, sampai sekarang belum ada. Mengapa sampai seperti itu? Banyak ceritanya. Saya katakan ini semangat yang kedua. Pada waktu semangat yang pertama itu ada beberapa lembaga KL yang tidak tanda tangan, tidak paraf, sehingga sulit untuk dinomorin ya, dimasukkan ke Setnek. Dan sekarang memang tahapannya atau pembahasan akhir. Nah sekarang kita mungkin perlu membahas formatnya seperti apa. Yang jelas badan ini akan di bawah Presiden. Oke, Pak Bustanul. Presiden, dan nanti ya, Pak Anda Bustanul sampaikan tadi mengenai Bulog, mungkin Bulog memang di bawahnya. Oh begitu, oke. Apa yang melatar belakangi terbentuknya BPN ini, Pak? Apakah memang masih ada carut-marutnya untuk mengambil kebijakan terkait dengan pangan ini atau seperti apa? Sebetulnya yang paling penting ini adalah amanat undang-undang dalam rangka meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, maka dibentuk lembaga yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan. Kira-kira seperti itulah. Dan apakah ada carut-marut? Ya mungkin ada bahasa yang lebih soft. Kira-kira kalau mau ada perintah untuk eksekusi sesuatu, kira-kira masih harus rakortas dan seperti itu yang dianggap menunda waktu dan agak lambat. Mudah-mudahan, belum tentu juga, ini belum jadinya juga, mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini itu bisa lebih simpel, lebih sederhana. Tapi kita tidak membayangkan lembaga ini menjadi super body seperti yang dibayangkan banyak orang. Kewenangannya juga pasti terbatas karena dia tidak akan mengambil alih kewenangan Kementerian Pertanian, kewenangan Kementerian Perdagangan. Kemungkinan ada induknya. Jadi setiap lembaga pemerintah, badan itu ada cantolannya. Cantolannya sangat mungkin ini Menko Perekonomian. Jadi kalau badan seperti badan BPS itu badan pusat statistik, cantolannya ada badan BKKBN, cantolannya Kemenko PMK. Badan POM, cantolannya Kemenkes. Kira-kira seperti itu. Dugaan saya ini masih belum final, Mbak Andra ya. Itu masih bergulir pembahasannya. Sudah draft kesekian kalau tidak salah ya, kemarin cuma dibahas lagi. Dan setelah itu, setelah rapi, ya tinggal disodorkan ke meja Presiden. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Faisal. Mas Faisal melihat rencana dari pemerintah ini untuk membentuk BPN ini, apakah menurut Anda sudah tepat saat ini? Atau memang
ada latar belakang yang tadi disampaikan oleh Pak Bustanul tadi terkait dengan memang amanat undang-undang, kemudian juga mungkin ada juga carut-marut dari kementerian lembaga untuk mengambil keputusan pangan, seperti itu? Ya, dari regulasi tadi yang disebutkan oleh Pak Bustanul, undang-undangnya sendiri sudah dari 2012 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi artinya sudah 9 tahun gitu. Dan pada kenyataan dan dalam undang-undang kan disebutkan memang diperlukan dibentuk adanya semacam Badan Pangan Nasional atau Badan Otoritas Pangan seperti itu untuk mengkoordinasikan berbagai hal terkait dengan pangan. Dan tadi Pak Bustanul juga sudah sampaikan bahwa bukan hanya masalah supply demand juga, tapi sampai kualitas gizi dan lain-lain gitu. Dan pada kenyataannya juga ini kan belum terbentuk sudah 9 tahun. Dan dalam 9 tahun terakhir juga pada kenyataannya memang permasalahan-permasalahan seputar pangan memang masih dari tahun ke tahun terus berlanjut ya, tidak terselesaikan dengan tuntas ya. Sebut saja diantaranya dari masalah beras ya yang seringkali kontroversial antara kapan dan berapa besar harus diimpor ya pada saat yang bersamaan juga, misalnya termasuk yang terakhir kali wacana misalnya untuk mengimpor 1 juta ton beras misalnya pada saat menjelang panen raya. Nah, padahal dari sisi perkiraan stok Bulog sebetulnya mestinya mencukupi, tidak perlu impor gitu. Ini masalah kesimpang siuran informasi seperti ini masih terus terjadi dalam kasus beras. Dalam hal kemandirian tadi yang disebutkan oleh Pak Bustanul juga, artinya ini kan bukan masalah ketahanan pangan. Jadi artinya kecukupan pangan tidak peduli asalnya mau dari dalam negeri atau luar negeri, tapi juga kemandirian. Jadi sedapat mungkin dipenuhi oleh dalam negeri sendiri. Dan kita tahu di luar beras misalnya gula, kita malah dalam beberapa tahun terakhir terus naik ranking sebagai negara pengimpor gula terbesar di dunia ya. Dalam 3 tahun terakhir kemarin sebelum pandemi malah nomor 1. Ya, paling mengalahkan negara-negara yang lebih besar dari kita seperti Amerika dan Cina. Padahal secara iklim mestinya kan gula ini bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi bukan tumbuh di negara-negara 4 musim. Nah, jadi hal-hal seperti itu semestinya bisa diatasi oleh salah satunya dengan secara kelembagaan ya, pembentukan Badan Pangan Nasional. Baik, Pak Bustanul, terkait dengan kewenangan BPN sendiri ini sebenarnya apa saja kewenangannya? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal, misalnya tadi terkait dengan impor beras, BPN berhak untuk menentukan impor beras, begitu, karena kan sejauh ini atau selama ini kita sering mendengar polemik impor beras, kadang-kadang dari Mendak, kadang-kadang dari Menko Perekonomian begitu yang menyampaikan, dan Bulog kadang-kadang juga menolak. Nah, ini apakah nanti wewenang untuk impor beras ini dipegang oleh BPN atau seperti apa, Pak Bustanul? Ada 12 secara di draft itu ada 12. Saya kami harus menghafal kira-kira mulai dari perumusan, penetapan, koordinasi pelaksanaan, pengendalian ketersediaan, pengadaan, pengelolaan, penetapan kebijakan tarif, bahkan ya pengendalian kerawanan pangan, pengawasan pemenuhan persyaratan gizi, bukan Badan POM-nya tapi pemenuhan persyaratan gizinya, kemudian keamanan pangan, ada penganeka-ragaman sampai sistem informasi. Kira-kira seperti itu. Dan tadi Anda bertanya apakah impor beras akan diputuskan oleh badan ini. Sangat mungkin karena badan ini nanti masih cantolannya ke Kementerian Perekonomian, kalau rakortas mungkin masih ada. Rakortas masih ada, tetapi setidaknya badan ini membawahi BUMN yang ditugasi untuk melakukan eksekusi kebijakan pangan. Mungkin masyarakat akan bertanya-tanya, selama ini bukannya Perum Bulog berupa BUMN, bagaimana dengan RRI, bagaimana dengan klaster pangan yang lain seperti itu mungkin ya. Sepertinya pembahasannya masih di Sedapu. Saya tidak mendahului keputusan, tapi pembahasannya memang masih seputar itu. Tadi Anda mengatakan bahwa Bulog ini kemungkinan akan di bawah BPN begitu, Pak Bustanul. Sangat mungkin seperti itu, tapi masih dinamikanya masih berkembang. Untuk kewenangannya Pak Bustanul, pertimbangannya apakah Bulog sebagai BUMN juga masih lapor ke Kementerian BUMN, apakah Bulog cukup lapor ke BPN? Kalau selama ini Bulog lapornya kebanyakan lapor ke Kementan, ke Kemendak, ke Kemenko PMK, ke mana lagi ya, ke Kemensos dan seterusnya, itu terlalu banyak. Jadi supaya simple, supaya cepat dan tidak ada kontroversi seperti kemarin.
Jadi Iya. kontroversi kemarin itu menyita energi kita lah, kita sudah paham. Dan mudah-mudahan lebih simpel. Kalau tujuannya niatnya baik untuk betul-betul otorisasi, regulasi, dan kewibawaan kebijakan, mungkin itu kata kuncinya. Oke, untuk kewenangannya Pak Bustanu, kewenangan Bulog sendiri seperti apa nanti? Apakah akan dipersempit atau justru akan diperluas lagi kewenangan? Tidak. Jadi Bulog tetap badan usaha. Oke. Mungkin Bulog, sekali lagi mungkin Bulog masih akan melakukan penugasan karena selama ini Perpresnya ada PP dan Perpres yang dialamatkan kepada Bulog, 11 komoditi masih dipegang oleh Bulog. Ya, kemudian itu kan dalam bentuk Bung Andra namanya PSO, Public Service Obligation. Tapi dengan seperti ini nanti Bulog mengembangkan sayap komersialnya mungkin masih lebih bagus. Misalnya main di internasional, ya. Kemudian Bulog menjadi state trading enterprise misalnya kan, bertempurlah dia dengan China Food, bertempurlah dengan Benas, kira-kira seperti itu. Jadi justru upaya peningkatan daya saing, kemandirian bangsa, saya berharap lebih bagus. Jadi tidak ada mempersempit ruang gerak, malah justru diberi keleluasaan. Bahkan tanggung jawabnya, laporannya tidak harus kemana-mana, tapi kepada lembaga ini. Kalau mungkin seperti sekali lagi ini masih perumusan, belum keputusan. Saya sih punya draft Perpresnya, tapi mungkin tidak akan saya sampaikan. Oke, baik Pak Bustanu dan juga Mas Faisal, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita jeda sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali.